Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Julianto, NIM 21011513154. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang TH7 Louisiana Avenue Interchange. Gambaran umum studi value engineering ini adalah menyediakan ringkasan pelaksanaan, penemuan dan rekomendasi yang dikembangkan oleh tim value engineering. Detail dokumentasi dan analisis pembelajaran disediakan di laporan pembelajaran value engineering. Studi value engineering ini didukung oleh City of St. Louis Park, Minnesota, dan difasilitasi oleh SDR Engineering, yang dilakukan untuk memperbaiki proyek TH7 Louisiana Avenue Interchange. Studi dilakukan pada fase perencanaan dan direncanakan proyek selesai November 2011. Studi value engineering ini dilakukan pada tanggal 10-13 Agustus 2010. Tujuan dari pelaksanaan ini yaitu untuk menghilangkan persimpangan bersinyal TH7 dan Louisiana Avenue di Taman St. Louis dan menggantikannya dengan simpang susun. Perbaikan ini akan mencakup jalur pejalan kaki dan sepeda bersama dengan konfigurasi jalan lokal untuk meningkatkan mobilitas ke koridor TH7 dan Louisiana Avenue. Dan di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan keselamatan di wilayah tersebut, dan diantisipasi untuk mengurangi konflik pada masyarakat yang berpergian. Louisiana Avenue melayani koridor utara-selatan melalui kota, dengan beban 10.000 sampai 15.000 kendaraan setiap hari di lokasi ini. TH7 membuat 35.000 sampai 40.000 kendaraan tiap hari melalui persimpangan ini. Konfigurasi saat ini dari jalan bagian depan sampai TH7 dan lalu lintas padat yang disebabkan oleh adanya perdagangan. Permasalahan yang melatar belakangi pembuatan studi value engineering ini adalah menghindari dampak ke apartemen Louisiana Oaks dan Sam's Club. Lalu lintas pejalan kaki dan sepeda harus diakomodasi selama berjalannya konstruksi. Sisi dalam sampai sisi luar timur Louisiana F akan ditutup karena bagian dari proyek. Saat masa pembayaran bulan Maret 2012 terdapat kesempatan untuk 1 tahun perpanjangan dengan persetujuan sebelumnya oleh Dewan Metropolitan. Meminimalkan penggalian, proses penilaian lingkungan baru saja memulai draft dokumen yang dijadwalkan akan keluar pada Oktober 2010. Setiap dampak pada daerah banjir perlu dikurangi, tidak ada peningkatan elevasi banjir pada 100 tahun, dan menghindari dampak ke properti 4F. Deskripsi proyek. Tujuan dari usulan proyek TH7 Louisiana Avenue Interchange adalah untuk mengatasi kondisi keselamatan dan operasional lalu lintas yang memburuk. Kondisi kekurangan ini mengakibatkan banyak terjadinya kecelakaan dan menyebabkan tingkat kemacetan yang tinggi. Usulan proyek tersebut yaitu mengganti persimpangan bersinyal yang ada di TH7 Louisiana Avenue dengan simpang susun yang dipisahkan. Proyek ini berlokasi di kota St. Louis Park, Minnesota, yang merupakan pinggiran kota pertama di daerah metropolitan Twin Cities Barat. Berikut adalah gambar dari baseline concept for the proposed project. Kondisi di sekitar proyek TH7 adalah arteri utama yang menghubungkan sejumlah pusat pekerjaan dan simpul komersial untuk pembangunan perumahan di kota-kota St. Louis, Minnesota, Hopkins, Minneapolis. TH7 berperan penting dalam menghubungkan wilayah metropolitan Twin Cities Barat untuk pekerjaan di pusat kota Minneapolis dan sepanjang koridor. Di area proyek, TH7 merupakan jalan raya 4 jalur yang terbagi, sedangkan Louisiana Avenue saat ini merupakan jalan 4 jalur yang tidak terbagi yang memotong TH7. Persimpangan dikendalikan oleh sistem sinyal lalu lintas. Area proyek mengandung campuran penggunaan lahan, termasuk pemukiman dengan kepadatan rendah dan tinggi, komersial, perusahaan kantor, manufaktur, dan ruang terbuka. Di sebelah timur persimpangan TH7, persimpangan terpisah kelas baru sedang dibangun di persimpangan TH7 dan Woodell Avenue. Stasiun Southwest Light Rail Transit di masa depan direncanakan di sepanjang sisi timur Louisiana Avenue, yang akan berlokasi tepat di sebelah selatan area proyek St. Louis Park, memiliki beberapa rencana pembangunan kembali di sepanjang koridor transit dan mengelilingi stasiun masa depan. Batasan studi value engineering ini adalah pejalan kaki harus terakomodasi, meminimalisir penggalian, menghindari dampak untuk Sam's Club, dan menghindari terjadinya banjir. Analisis proyek. Masalah di proyek ini adalah
Pada hari pertama dalam studi VE ini meliputi peninjauan proyek yang dilakukan oleh tim desain dan juga kegiatan kunjungan proyek. Masalah-masalah di proyek ini adalah sebagai berikut. Proyek TA7 West of Louisiana Avenue akan menciptakan efek roller coaster. Beberapa utilitas di persimpangan, kondisi lapangan yang ada berbeda dari yang ditunjukkan pada data geoteknik dari konstruksi awal 30 tahun lalu, sehingga penyelidikan tambahan akan dibutuhkan. Kondisi yang sangat sempit untuk pekerjaan konstruksi dan lalu lintas. Lalu lintas Louisiana Avenue dapat ditangani oleh satu jalur dalam desain yang diusulkan. Rute bus di sepanjang Walker Street, lama waktu sinyal lalu lintas saat itu terlalu panjang. Metode yang digunakan untuk analisis studi value engineering ini adalah salah satunya cost model. Pemimpin tim value engineering menyiapkan cost model dari perkiraan biaya baseline yang disediakan oleh tim proyek. Model-model tersebut dirancang untuk mengidentifikasikan unsur-unsur konstruksi utama, perkiraan biaya perencanaan, dan berapa persen dari total biaya proyek untuk biaya yang signifikan. Cost model menunjukkan laju biaya proyek yang digunakan untuk membantu tim VE dalam studi VE. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari cost model ini adalah keperluan bahan untuk jalan termasuk aspal adalah 33% dari proyek. Pencemaran tanah dan pembersihan kotoran pada proyek ini adalah 23% dari perkiraan. Jembatan baru di Louisiana Avenue adalah 13% dari perkiraan. Tidak ada estimasi akuisisi biaya. Tidak jelas apa yang disertakan dengan item pencemaran tanah terkontaminasi dan pengurukan ulang atau penggalian dan pengurukan kotoran. Menurut tim, proyek memerlukan sheet filling dalam jumlah besar dalam kegiatan ini. Namun, tidak diketahui apakah biaya tersebut ada di dalam biaya perkiraan. Belum diketahui di mana disposal area untuk tanah yang terkontaminasi yang akan diletakkan. Hal ini dapat menciptakan biaya yang besar. Berikut adalah data dari cost model yang dihasilkan. Cost model ini digambarkan dalam bentuk diagram untuk memudahkan penjelasan kepada pembaca. Sumbu X adalah total kumulatif biaya setiap item. Sumbu Y adalah nama item dalam proyek. Selanjutnya, function analysis. Hasil functional analysis suatu proyek bersifat unik. Functional analysis mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang membuat tim VS menjauh dari desain ASI dan membawanya menuju konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata kerja, kata benda, untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling mendasar. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama dari proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas dari cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi-fungsi. Berikut hasil dari function analisisnya. Selanjutnya, phase diagram. Diagram phase mengatur fungsi dalam urutan logis, sehingga ketika membaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Jika itu diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang terhubung dengan garis vertikal adalah yang terjadi pada saat yang sama atau disebabkan oleh fungsi yang lebih tinggi. Diagram phase pada proyek ini adalah untuk menunjukkan reduce conflict, improve mobility, dan create access sebagai fungsi dasar. Fungsi sekunder meliputi construct interchange and state construction. Fungsi-fungsi ini adalah untuk memberikan tim VE pemahaman tentang proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Berikut phase diagram yang dihasilkan. Selanjutnya, performance attribute. Pengukuran kinerja merupakan bagian integral pada proses studi value engineering. Kinerja proyek harus ditentukan dengan benar dan disetujui oleh tim proyek, tim VE, dan pemangku kepentingan pada studi VE. Atribut kinerja dan persyaratan yang dikembangkan kemudian digunakan di seluruh penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan alternatif. Tim VE bersama dengan tim proyek mengidentifikasikan dan mendefinisikan atribut kinerja untuk proyek ini dan kemudian mendefinisikan konsep baseline terhadap atribut-atribut ini. Atribut kinerja mewakili aspek-aspek dari lingkup dan jadwal proyek yang mungkin memiliki berbagai nilai potensial. Selanjutnya, performance attribute matrix. Matriks atribut kerja digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja untuk proyek.
pemilik proyek, tim desain, dan pemangku kepentingan mengevaluasi kepentingan relatif atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Atribut-atribut ini dibandingkan berpasangan dan menanyakan pertanyaan, mana yang lebih penting untuk proyek? Kode huruf misalnya A dimasukkan ke dalam matriks untuk setiap pasangan. Setelah semua pasangan didiskusikan, mereka dihitung. Setelah normalisasi skor dengan mendapatkan titik ke setiap atribut dan presentasi dihitung. Berikut hasil dari performance atribut matriksnya. Selanjutnya value matrix. Di saat tim VE mengembangkan alternatif, kinerja masing-masing dinilai terhadap konsep desain asli. Perubahan dalam kinerja selalu didasarkan pada dampak keseluruhan terhadap total proyek. Setelah kinerja dan data biaya telah dikembangkan oleh tim VE, perubahan bersih dalam nilai alternatif VE dapat dibandingkan dengan konsep desain asli. Matriks nilai yang dihasilkan memberikan ringkasan dari perubahan ini dan memungkinkan cara bagi tim proyek untuk menilai dampak potensial dari rekomendasi VE pada nilai total proyek. Sementara peringkat untuk rekomendasi VE individu disertakan dengan dokumentasi setiap rekomendasi. Bagian laporan ini mencakup dokumentasi peringkat kinerja untuk konsep yang dikembangkan selama studi VE. Berikut hasilnya. Untuk menjaga potensi peningkatan nilai, rekomendasi individu dibandingkan dengan proyek baseline untuk semua atribut. Untuk latihan ini, baseline diberi skor 5. Warna pada matriks tersebut menggambarkan konsep yang digunakan. Selanjutnya, ide evaluasi. Proses evaluasi. Proses evaluasi mempertimbangkan 7 atribut yang mempertimbangkan aspek kunci dari kinerja proyek. Operasi arus utama, operasi lokal, maintainability, dampak konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyek, resiko. Tim VE membandingkan masing-masing ide dengan konsep dasar untuk masing-masing atribut kerja untuk menentukan apakah itu lebih baik daripada, sama dengan, atau lebih buruk dari konsep asli. Pernyataan nilai ide. Tim VE telah mencapai persetujuan tentang penilaian keseluruhan ide dari 1 sampai 5. Ide-ide yang mempunyai peringkat tinggi, peringkat 3 ke atas, akan dikembangkan lebih lanjut. Sementara untuk ide-ide yang mempunyai peringkat rendah, tidak akan dikembangkan lebih lanjut. Nilai-nilai ranking tersebut adalah 5 untuk significant value improvement, 4 untuk good value improvement, 3 equivalent to baseline, 2 minor value degradation, 1 significant value degradation, dan 0 fatal flaw. Form evaluasi ide. Semua ide yang dihasilkan pada fase kreatif dengan menggunakan teknik brainstorming dicatat di lembar form evaluasi ide. Berdasarkan informasi yang didapat, baik dalam segi kendala maupun pengendalian yang diberikan kepada tim VE selama studi, banyak ide yang tidak dilanjutkan untuk direkomendasikan atau dipertimbangkannya desain. Ide-ide ini mungkin dapat menyebabkan kerusakan yang fatal atau juga disebabkan adanya ide-ide lain yang mempunyai nilai lebih tinggi setelah diskusi dan evaluasi awal dibuat. Penjelasan mengenai nilai ide-ide tersebut dapat dilihat di form evaluasi ide. Selanjutnya, rekomendasi VE. Rekomendasi VE ini menghasilkan 44 ide berbeda untuk proyek ini. Dari ide-ide ini, tim VE mengembangkan 8 rekomendasi menghasilkan penghematan biaya bersih sebesar $3,9 juta hingga 5,1 juta dan peningkatan kinerja keseluruhan 7-11%. Rekomendasi 1A, perbaikan tanah. Desain awalnya, menghilangkan tanah dan kotoran yang terkontaminasi, diasumsi membutuhkan lapisan sementara dan bisa menopang untuk mempertahankan penggalian yang stabil. Kedalaman diperkirakan hingga 35 kaki untuk pemindahan di area jembatan barat. Asumsi lain adalah bahwa tanah mineral dan bahan organik yang ditemui akan terkontaminasi dengan tar batu bara atau produk-produk sampingan jenis creosote lainnya. Desain proposal, gunakan teknologi perbaikan tanah daripada menggali kotoran. Pencampuran tanah dalam sebagai pengganti penggalian, kolom batu, fibro pemadatan, dan densifikasi. Kelebihan dari rekomendasi ini adalah mengurangi pembuangan tanah yang terkontaminasi, mempercepat waktu pelaksanaan konstruksi, mengurangi lalu lintas truk untuk penggalian tanah, mengurangi biaya tambahan, mengurangi tingkat kebisingan, mengurangi terjadinya penurunan tanah. Kekurangannya, biaya lebih tinggi dari baseline, mungkin membutuhkan kontraktor khusus, spesifikasi kinerja, dan resiko gelombang tanah di luar tanggul.
Original konsepnya membutuhkan biaya sekitar 4,4 juta. Rekomendasinya membutuhkan 2 juta untuk deep soiling mixing. Perkiraan savingsnya 2,4 juta dolar. Rekomendasi 1B, pengisi ringan. Desain awal, menghilangkan tanah dan kotoran yang terkontaminasi diasumsikan membutuhkan lapisan sementara dan bisa menopang untuk mempertahankan pengenalan yang stabil. Kedalaman diperkirakan hingga 35 kaki dan pemindahan di area jembatan barat. Asumsi lain adalah bahwa tanah mineral dan bahan organik yang ditemui akan terkontaminasi dengan tar batubara atau produk-produk jenis creosote lainnya. Desain proposal menggunakan pengisi ringan EPS geofoam atau ban abon. Jembatan di atas material kompresibel dengan tanggul timbunan yang ringan. Kelebihan, mengurangi terjadinya penurunan tanah, mengurangi lalu lintas truk, mengurangi penggalian campuran busa atau minyak bumi, dapat mempercepat waktu konstruksi dan mudah pelaksanaannya. Kekurangannya, dapat mempersulit desain barang-barang lainnya. Potensi resiko yang terkait dengan campuran busa minyak bumi, persyaratan penutup yang kuat akan diperlukan. Akan menghalangi utilitas memasuki area IC. Konsep originalnya 4,4 juta, rekomendasi 2,2 juta untuk FPS block, estimated savingsnya 2,2 juta. Rekomendasi 1, pengisian dengan file. Desain awalnya sama. Desain proposalnya adalah tumpukan panjang yang didukung oleh graf atau install beton atau baja yang menumpuk atau bisa menggunakan tiang galian atau kolom batu juga. Di daerah di mana tanah yang bisa dimanfaatkan hadir untuk mengatasi masalah. Tanah diperkuat di atas tumpukan untuk mendukung jalan atau jembatan tanggul. Kelebihannya, mengurangi lalu lintas truk, mengurangi pemeliharaan jangka panjang, biaya lebih rendah, jauh lebih dapat diprediksi atas dasar ketidaktahuan tingkat kontaminasi dan penghapusan kotoran. Kekurangannya, menghasilkan kebisingan, mungkin perlu dikoordinasikan untuk pembangunan jembatan. Konsep originalnya 4,4 juta, rekomendasinya cuma 1,9 juta. Estimated savingsnya 2,5 juta. Rekomendasi VE2, perbaikan lereng. Desain awal, cast in place dinding beton cantilever jika diperlukan. Desain proposal, ganti dinding CIP dengan lereng curam yang diperkuat oleh RSS, di mana right of way memungkinkan pelebaran jalan jika 70 derajat atau 45 derajat lereng digunakan. Semakin besar kemiringan lereng, maka jalan di atasnya akan semakin lebar. Kelebihannya, mengurangi terjadinya penurunan tanah tanpa perlu penyesuaian, mengurangi biaya konstruksi, dapat memperlebar jalan, dapat meningkatkan estetika, mempercepat waktu konstruksi, dan menghilangkan kebutuhan untuk fondasi struktural. Kekurangan, tingkat pemeliharaan lanskap. Original konsep 2,2 juta, rekomendasinya 1,1 juta. Estimated savingsnya 1,1 juta dolar. Rekomendasi ketiga, bundaran jalur tunggal. Desain awal, rencana dasar saat ini memiliki 2 jalur di setiap arah di Louisiana Avenue di bawah jembatan TA7 yang menghubungkan bundaran utara ke bundaran selatan. Kedua bundaran adalah 2 lajur. Desain proposal, Louisiana Avenue dan bundaran dibangun hanya dengan 1 jalur setiap arah, dapat diperluas di masa depan ketika tingkat layanan menurun. Kelebihannya, mengurangi konflik, lebih mudah untuk menavigasi, kemampuan untuk berkembang di masa depan, dan bundaran jalur tunggal lebih mudah dinavigasi dan memiliki lebih sedikit konflik. Kekurangannya, bundaran jalur tunggal tidak bisa menampung lebih dari 2031 volume yang diproyeksikan. Stormwater perlu dipindahkan di masa depan. Original konsep dan recommended konsepnya tidak diketahui biayanya, tapi estimated savingnya diperkirakan sekitar $0,5 juta. Rekomendasi nomor 4, menghapus median di Louisiana Avenue. Desain awal, saat ini ada peningkatan median di seluruh area proyek. Desain proposal, disarankan bahwa median yang ditinggikan dihilangkan dari desain untuk memberikan jalan lebih lebar sehingga berpotensi mengurangi kemacetan lalu lintas. Kelebihannya, mengurangi panjang jembatan, mengurangi kemacetan lalu lintas. Kekurangannya, menghasilkan persepsi publik. Estimasi savingnya sekitar $0,1 juta. Rekomendasi nomor 5,
Desain proposal A, simpang susun perkotaan. Desain awal, ide dasar menyediakan akses ke TA7 melalui jalur yang terletak di kuadran timur laut dan barat daya. Semua lalu lintas masuk dan keluar diarahkan melalui persimpangan dengan jalan-jalan lokal, yang kemudian terhubung ke Lotion Avenue melalui bundaran. Desain proposal menggunakan rencana dan profil yang sama sebagai ide dasar untuk TA7 dan Lotion Avenue membangun persimpangan perkotaan. Kelebihannya, meningkatkan RAM desain, melancarkan operasi lalu lintas, akan cocok dengan TA7 yang ada di kanan jalan. Kekurangan, meningkatkan konflik. Original konsepnya sekitar 16,5 juta. Recommended konsep 15 juta. Estimasi savingnya sekitar 1,5 juta. Rekomendasi 5B, simpang susun bundaran 1 titik. Desain awalnya sama seperti sebelumnya. Desain proposalnya, buatlah 1 titik persimpangan bundaran dengan bundaran jalur tunggal yang mengakomodasi lalu lintas jalan ke atau dari TA7. Titik bundaran jalur tunggal akan berada di Louisiana dan akan dibentang oleh TA7. Bundaran jalur tunggal yang masih akan dibangun di persimpangan Louisiana Lake dan Louisiana Walker. Kelebihan, meningkatkan RAM desain, melancarkan operasi lalu lintas. Kekurangannya, membutuhkan struktur jembatan yang lebih panjang agar muat di atas bundaran. Original dan recommended konsepnya tidak diketahui estimasi biayanya. Namun estimasi savingsnya diperkirakan sekitar 0,3 juta. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.